Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk hari ini kita akan belajar masalah petrokimia 2. Nanti mungkin akan sedikit review dulu ya. Maksudnya apa sih beda petrokimia 1 dan 2? Kalau 1 kemarin belajar apa aja untuk petrokimia 1-nya? Kemarin belajar apa aja di proses pengolahan 1? N2 plan, Yang dia plan terus. CDU sudah sempat dibahas kah? Crude distillation unit. Yang gas processing jelas belum ya. Jadi kan sebenarnya kan kemarin kalau untuk proses pengolahan migas itu kan sebenarnya ada yang dia CDU, kemudian ada yang secondary proses atau proses lanjutan. Kemudian seharusnya yang secondary proses itu nanti akan masuk ke petchem. Cuma nanti coba saya review lagi, masanya ini kemarin ada beberapa yang tetap masuk di petrokimia 2, di pengolahan 2. Enggak apa. Jadi nanti untuk proses pengolahan ini, jadi awalnya nanti ini untuk apa? Sistem penilaiannya, jadi tetap absensi, kemudian keaktifan, tugas, dan ujian. Jadi sebenarnya adalah fleksibel. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin saya akan sedikit mereview yang PIM kemarin. Mungkin kalian tingkat 1 sudah sempat belajar PIM ketika kalian proses industri migas ya. Apa sih yang ada di hulu dan apa sih yang ada di hilir. Karena di sini kan nanti akan mempengaruhi mana-mana yang akan dia masuk ke unit refinery, kemudian ke industri, ataupun mungkin yang dia akan di secondary prosesnya. Bisa menjelaskan salah satu untuk yang alur kegiatan industri migas ini? Harusnya kalian sudah hafal ya, karena kan istilahnya apa itu memang basic kalian. Di PIM kemarin pasti sudah dijelaskan dan sudah banyak dibahas. Salah satu mungkin yang mau menjelaskan atau saya tunjuk kalau nggak mau. Ari, Mas Ari. Mungkin temennya di mute ya kalau dekat dengan, maksudnya dekat dengan satu sama lain. Maksudnya kalau memang nggak dalam kondisi apa istilahnya, dalam kondisi berbicara mungkin di mute biar nggak feedback. Silahkan Mas Ari, coba dijelaskan untuk proses kegiatan industri migas dulu dan jelasin yang di ini Bu, yang di PPT ini Bu. Ya, betul. Cek. Ya Bu, kalau di PPT ini Bu, dimulai dari eksplorasi Bu. Di sini yang pertama tuh di hulu itu eksplorasi migas itu mencari titik tempat sumber minyak, terus dikeluarkan, habis itu ditransfer ke hilir. Habis dari hulu ke hilir, yaitu masuk refinery unit. Dari refinery unit tersebut, crude oil yang didapatkan didistilasi, diolah menjadi beberapa produk yang langsung didistribusikan ke industri yang lain ataupun ke rumah tangga, Bu. Mungkin segitu, Bu. Dari yang lain yang mau melengkapi? Jadi kan ketika kalian dari oil and gas exploration and development, itu kan kamu nggak langsung disalurkan. Itu kan pasti akan ada proses awal sebelumnya, ya kan? Proses awal sebelumnya itu apa? Apakah kan biasanya kalau kalian awal-awal itu tahu untuk gas maupun apa oil atau gas ada beberapa tipe, kayak gas itu kan ada sweet gas atau sour gas. Apakah ketika kalian di proses dulu itu ada nggak sih proses sebelumnya sebelum kalian melakukan pentransferan atau sebelum di pipeline ataupun dia di shipping, itu kan tetap akan ada proses pendahuluannya seperti itu. Oke, mau menjelaskan melengkapi? Saya coba Bu. Silakan Mas Pin, Ada Mas Afi. sentral ya Bu. Kalau di Sukowati ada central processing
area atau enggak Central Processing Unit. Itu mungkin untuk yang gas diolah, dibersihkan dulu, dimurnikan dulu, di treating, ada penghilangan pengurangan sulfur, terus pengurangan hidrat, pengurangan ada acid gas itu agar bisa jadi produk sales gas ataupun nanti diolah jadi LPG atau LNG. Kemudian untuk minyak diseparasi, pakai separator, dipisahin dari air, dari zat-zat yang tidak berguna, tidak bermanfaat lah, impurities. Mungkin disalter dulu juga bisa. Baru di shipping diangkut ke kilang, ke refinery unit. Kurang lebih gitu. Jadi kan kemarin kalau kalian belajar awal-awal ketika proses eksplorasi maupun kegiatan industrinya kan setelah dieksplorasi itu kan pasti nanti akan ketemu lah apakah itu oil atau gas. Ketika kalian tahu oil and gas kan pasti di situ akan ada analisa komposisi. Analisa komposisi di situ apakah dia terdapat sulfur kah, kemudian CO2-nya seperti apakah, kemudian airnya seperti apakah, kondensernya seperti apa. Jadi setelah kalian tahu komposisi di situ, berarti kan kalian akan ada proses pendahuluan. Biasanya kan paling gampang ada proses separasi. Separasi di sini adalah untuk memisahkan antara kondensat dengan oil maupun gas. Biasanya kan seperti itu. Kalau sudah memastikan kalau di situ ada sulfur, berarti kan juga harus ada penghilangan sulfurnya untuk dia bisa sesuai dengan spesifikasi yang akan kalian gunakan di pipeline maupun di kapal. Shippingnya. Jangan sampai ketika nanti kalian menjual itu juga nanti out spec. Kalau out spec kan berarti kan nanti selain komplain dari konsumen yang akan kalian komplain dari konsumen di situ kan nanti juga kemungkinan akan ada semacam apakah itu korosi atau dampak dari kelebihan dari komposisi atau impurities yang ada di oil maupun gas yang akan kalian transferkan. Tuh. Kemudian setelah itu berarti kan ada dua metode pipeline ataupun dengan shipping. Yang pipeline itu misalnya salah satunya yang bisa kalian lihat adalah di Gundi. Di Gundi itu dia langsung dari sumber minyaknya langsung dipolah di refinery unitnya yang di Gundi. Kemudian untuk yang di Balongan, Cilacap itu kan dia lebih banyak menggunakan feedstocknya dari luar atau dia pakai shipping. Kayak di Tuban itu juga dia pakai shipping. Karena apa? Dia mengambil bahan bakunya itu memang bukan dari lokasi-lokasi di situ. Dia bisa dari beberapa sumber yang lain atau bisa dibeli dari luar negeri. Kemudian setelah itu berarti kalian akan diolah di unit refinery. Apakah nanti unit refinery ini apa yang bisa kalian pakai? Apakah dia menggunakan CDU? CDU dalam kondisi apa? Apakah dia dalam kondisi vakum ataukah dalam kondisi atmosferik? Setelah itu kan ada, kalau kalian lihat di Balongan itu kan ada yang fluid catalytic cracking, ada juga yang dia pakai thermal cracking dan yang lainnya. Itu adalah metodologi atau yang biasa dipakai di refinery. Kemudian setelah di refinery, kalau sudah masuk ke refinery itu sudah masuk ke hilir. Sedangkan untuk yang ketika kalian dari eksplorasi, kemudian proses pendahuluan atau treating atau separasi atau CO2 removal, kemudian acid removal itu masuk ke hulu untuk proses dengannya. Kalau sudah masuk ke refinery, berarti di situ kalian sudah masuk ke proses di hilirnya. Itu bedanya. Kemudian ketika di refinery itu kan ada yang primary proses, ada juga yang secondary proses. Yang dari hilir ini pasti nanti apakah dia akan ditransfer ke SPBU, kemudian apakah dia akan ditaruh di depo, atau kemudian dia refinery untuk yang primary bisa juga ditransfer ke secondary prosesnya untuk mendapatkan produk-produk yang kita inginkan. Itu adalah pendahuluan untuk kegiatan industri dari hulu sampai hilir. Ini jangan sampai lupa ya, harusnya PIM ini sudah dapat ya dulu. Pendahuluan untuk proses industri migas. Jadi paham ya sampai sini ya, bukan sesuatu yang susah. Hanya untuk mereview kalian bahwa ingat prosesnya itu seperti apa sih ketika kita dapat oil dari eksplorasi sampai dengan kita gunakan sebagai BBM. Ada pertanyaan sampai sini?
Adakah pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemudian proses yang ada di kilang itu ada beberapa proses. Ada beberapa proses ketika mulai dari kalian masuk ke kilang sampai dengan dia menjadi bahan bakar. Proses yang pertama yaitu proses distilasi. Kalian tahu ya proses distilasi itu apa? Proses distilasi Leonardo ada? Apa sih proses distilasi itu? Leonardo G. Siapa? Ginting. Hadir, Bu. Heeh. Gimana Mas Leo? Gimana, Bu? Maaf tadi ngelik, Bu. Proses distilasi itu apa? Proses distilasi itu proses pemisahan minyak bumi berdasarkan fraksinya, Bu. Gimana? Proses fraksinasi minyak bumi berdasarkan berdasarkan C-nya, Bu. Berdasarkan C. Kenapa? Iya. Berdasarkan C itu gimana maksudnya? Maksudnya berdasarkan ini, Bu, komponen C1, metana, etana, Berarti kamu memisahkannya berdasarkan komponennya? berdasarkan titik didih, Bu. Berdasarkan titik-titik. Kalau proses distilasi itu kan sebenarnya adalah dia proses yang pemisahan berdasarkan titik didih. Dari titik didih itu nanti akan dapat dipisahkan komponen-komponen apa yang dia menjadi top produk, kemudian middle product, dan bottom product. Seperti itu kan ya? Iya, Bu, betul, Bu. Nah, intinya Seperti kan itu. dia adalah memisahkan berdasarkan titik didih. Kemudian yang kamu tahu Mas Leonardo, proses distilasi itu ada berapa macam? Ada 3, Bu, Ada 3 apa kalau aja? nggak salah. Atmosferik, vakum, sama yang satu saya agak lupa, Bu. Apa ya? Biasanya kalau tekanan itu ada berapa sih? Ada pressure itu atau tekanan itu ada berapa? Kalau ada prosesnya. Itu sudah kata-kata seperti itu sih. Kalau proses distilasi secara umum. Atmosferik, kemudian apa Mas Leonardo? Gimana, Bu, tadi proses distilasi secara umum gimana, Bu? Ada apa? Proses distilasi yang terjadi secara atmosferik, kemudian satunya lagi Vakum kemudian yang bertekanan. yang bertekanan. Oke, kemudian saya tanya selanjutnya untuk Mbak Martina itu siapa Mas? Martina? Siapa? Hadir, Bu. Mbak Martina, gimana? Untuk bisa membedakan nggak antara distilasi atmosferik, bertekanan, sama vakum? Dia agak mereview sebelum nanti kita masuk ke dalam. Apa tadi Permisi, Bu. Coba ulangin pertanyaannya, Bu. Perbedaan antara distilasi atmosferik, bertekanan, dan vakum. Itu bedanya apa? Apa bedanya? Itu sering toh, maksudnya kan setiap kali itu apa? Ini kan hanya mereview. Destilasi itu, kalau menurut saya sih destilasi itu untuk crude oil, terus kalau apa lagi, Bu? Distilasi atmosferik, bertekanan, sama vakum. Itu apa? Istilah kamu jelasin aja dulu sebelum itu untuk crude oil apa untuk apa? Secara umum aja dulu. Apa sih? Kalian deket-deketan kan itu? Jaga jarak ya. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Maksudnya saling melindungi lah, saling jaga diri. Kuliah offline, Bu. Kenapa? Ya maksudnya walaupun dari offline, setidaknya kalian harus tetap berusaha untuk social distancing-nya. Maksudnya jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Insyaallah. Aman, Bu. Gimana? Siapa tadi? Aduh, lupa namanya sudah. Mbak Martin. Kalau menurut saya itu destilasi itu untuk crude oil. Terus habis itu Destilasi apa untuk crude oil? Mbak Martina. destilasi atmosferik, Bu. Oke, kalau vakum? Kalau vakum itu untuk Vakum juga untuk crude oil. Bisa kan vakum untuk crude oil? Iya enggak? Tapi yang saya tanya itu apa sih? maksudnya di bawah 1 atm, Bu. Terus? Terus kalau Itu kan simpel ya. Harusnya kalian sudah, maksudnya gini loh. Saya tuh selalu mengingatkan kalian dari awal kuliah, dari dulu proses pengolahan satu. Itu kan apa-apa yang sudah kalian dapatkan itu ya diingat. Bukan berarti ketika kalian selesai semester 1, kemudian pelajarannya lupa. Selesai semester 2, pelajarannya lupa. Kemudian semester 3 selesai, pelajarannya lupa. Enggak seperti itu. Jadi ketika kalian mendapatkan pelajaran di semester 1, itu akan continuous untuk kalian lanjutkan di semester selanjutnya. Seperti itu. Jadi kayak gini, kayak PIM. Kayak PIM itu kalian sebenarnya sudah hafal. Oh, apa sih proses-proses yang ada dulu? Apa sih proses yang ada di hilir? Karena itu akan berkesinambungan. Tetap nanti ketika kalian di semester akhir pasti akan ditanyain, kenapa sih seperti itu? Kenapa misalkan kenapa sih pasti ketika kalian nanti belajar di PIM awal dulu pasti komposisi dari sumur itu diketahui itu fungsinya apa. Nanti ketika kalian akan desain ataupun kalian nanti akan sidang akhir pasti akan ditanyai apa komposisimu, komposisi pitmu apa, kemudian komposisi di sumurmu apa, itu pasti akan ditanyain terus dan itu akan menjadi, maksudnya itu juga kalian sudah paham, sudah tahu jawabannya seperti itu gitu loh. Jangan sampai sekarang saya nanya apa, besok apa. Destilasi itu pasti di peralatan juga sudah, apalagi untuk proses-proses itu pasti dijelaskan. Destilasi itu bukan sesuatu, maksudnya itu kan main proses di industri migas ya, karena kan segala sesuatu itu pasti destilasi. Destilasi apakah itu dalam bentuk vakum, apakah dalam bentuk atmosferik, itu pasti akan selalu berulang seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan destilasi secara umum, itu ya kalian bisa jawab dengan sepersekian detik. Destilasi ada 3, atmosferik, vakum, bertekanan. Bedanya apa gitu kan kalian bisa langsung jawab gitu. Bukan masih bingung dan setiap kali ditanya masih bingung juga. Itulah mau sampai kapan nggak bingungnya? Mau sampai lulus masa kan ya nggak juga toh. Nova, Mbak Nova, bisa dibantu? Mbak Nova, ada kan tadi? Silakan Mbak Nova. Mbak Nova ada? Ya, Bu. Coba dijelaskan beda antara destilasi atmosferik, bertekanan, dan vakum. Jadi kadang gini loh, saya ngajar itu lama banget nggak selesai-selesai karena kalian ditanya setiap kali ditanya jawabnya lama. Apakah karena faktor online atau di kelas juga akan lama, itu yang menjadi tanda tanya. Harusnya kan nggak masalah dimanapun berada, ya udah kalau ditanya cepet jawabnya gitu loh. Biar pelajarannya juga cepet selesai juga. Gimana Mbak Nova? Ya, Bu. Bu, kalau untuk destilasi atmosfer itu destilasi yang merupakan proses yang dimana dia menggunakan tekanan operasi dengan tekanan 1 atm. Kalau untuk bertekanan itu destilasi yang merupakan proses destilasi yang dimana tekanan operasinya itu di atas 1 atm. Kemudian kalau vakum?
Kalau untuk destilasi vakum sendiri itu merupakan proses destilasi yang dimana tekanan operasinya itu di bawah tekanan 1 atm. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Dari perkembangan unit refinery yang kalian ada, yang paling tua itu destilasi apa? Yang bisa jawab? Dari kalian pasti sudah banyak baca ya. Kalau refinery apa? Kemajuan teknologi refinery dari tahun 1800 atau 1700 dia menggunakan teknologi ini, kemudian sampai detik ini kita menggunakan teknologi ini. Yang paling tua untuk destilasinya pakai destilasi apa? Atmosferik. Bu. Atmosferik, Bu. Atmosferik. Atmosferik. Jadi kan Atmosferik, awalnya kan atmosferik, kemudian dengan kemajuan teknologi dia berubah menjadi destilasi yang vakum, ya kan? Karena kan dengan vakum dia lebih mempunyai apa? Apalagi kalau vakum itu kan juga pengengkahan yang mungkin terjadi dengan suhu tinggi itu juga bisa dihindari. Seperti itu kan ya. Kemudian sekarang proses konveksi. Proses selain proses destilasi itu adalah proses konveksi. Proses konveksi ini mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Jadi untuk konveksi ini kan biasanya dikonveksikan. Dikonveksi itu dengan apa? Dengan ada 3, yaitu dekomposisi, unifikasi, dan alterasi. Seperti itu. Jadi kalau untuk dekomposisi tadi kan dekomposisi apa? Ada yang bisa menjelaskan dekomposisi? Itu apa? Berarti dia proses apa kalau dekomposisi? Dengan cara pengengkahan termal dan katalis. Berarti dia apa? Mengubah kan? Dekomposisi itu adalah mengubah komposisi. Mengubah komposisi apa? Misalnya dia dari rantai panjang kemudian dari fraksi berat menuju fraksi ringan. Kalau kalian bisa lihat biasanya pirolisis yang paling gampang kita lihat ya selain proses pengolahan gas ya yang mungkin kalian lebih bisa membayangkan itu adalah proses dekomposisi itu kan dia pemecahan kalau misalkan kalian apa heavy crude itu kan dia mempunyai C yang lebih panjang. Kemudian dengan dekomposisi dia dengan cara dipotong supaya dia menjadi fraksi berat menjadi fraksi ringan. Dengan cara apa dia dekomposisinya? Bisa dengan proses thermal atau thermal cracking, pengengkahan itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya cracking kan ya, bisa thermal cracking dan katalis cracking. Ada yang bisa membedakan nggak antara thermal cracking dan katalis cracking? Saya tak tunjuk aja. Nanti kalau nggak tak tunjuk pasti yang jawab itu aja. Kalau thermal itu menggunakan suhu. Menggunakan suhu. Kemudian Kalau katalis itu ya menggunakan katalis untuk membantu proses. Kemudian oke. Untuk Mbak Mas Yohana Yohana itu Mbak apa Mas? Mbak ya? Mbak Yohana. Mbak. Dari proses keuntungan dan kelebihan dengan menggunakan thermal cracking dan katalis cracking. Tadi kan dijelaskan sama Mas Leonardo ya. Kalau thermal cracking tadi menggunakan suhu, kemudian kalau katalis cracking dia menggunakan katalis. Nah, jelas karena kan thermal suhu, katalis ya katalis. Kemudian bukan menurutmu bisa nggak kamu menyebutkan keuntungan dan kerugian dengan menggunakan thermal cracking dan katalis cracking? Lebih menguntungkan mana sih? Kalau kita ditanya lebih menguntungkan mana, pasti jawabannya tergantung prosesnya. Tapi secara keseluruhan lah garis besarnya thermal cracking dan katalis cracking itu keuntungan dan kerugiannya seperti apa? Mbak Yohana? Yohana benar ya? Yohana Uwuratu. Mbak Yohana ada kan di situ? Temannya mungkin bisa dijawil. Kalau di sebelahnya atau di sampingnya atau di belakangnya? Misi, Bu. Gimana Mbak Yohana?
Kalau menurut saya kekurangan menggunakan thermal cracking itu hasilnya tidak optimal, Bu, dan kurang efisien karena dia bekerja pada suhu tinggi. Sedangkan jika menggunakan katalis, hasilnya akan lebih optimal karena mempercepat reaksi. Gimana? Putus-putus ya? Apa saya yang putus-putus ya? Gimana Mbak Yohana? Apa saya yang disconnect ya? Masih nyambung, Bu. Masih nyambung, masih aman. Gimana Mbak Yohana? Jadi mana tadi yang katalis gimana? Kalau katalis saya kurang paham, tapi kalau kekurangan menggunakan thermal cracking menurut saya hasilnya tidak optimal dan kurang efisien. Efisiennya kenapa? Bu, gimana, Bu? Kurang efektifnya gimana? Mungkin lebih baik pakai katalis kali ya, Bu. Karena lebih ekonomis mungkin. Kemudian siapa ya? Mbak Rakel? Bisa dilengkapi kah jawabannya? Ya, Bu. Mungkin kalau menurut saya, kalau pakai yang thermal cracking itu, dia kan butuh suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Jadi energi yang dipakai itu nanti lebih banyak. Tapi ya dia kan nggak pakai katalis, jadi lebih hemat. Kalau yang katalis mungkin lebih cepat, energi yang dipakai juga sedikit, tapi harganya itu lebih mahal. Jadi kan sebenarnya gini, kalau proses cracking dia kan mengandalkan suhu, ya kan, suhu. Biasanya suhu selain suhu dia membutuhkan waktu yang lebih lama kalau untuk cracking. Jadi misal kamu akan mengcrack fraksi berat menjadi fraksi ringan, kamu membutuhkan waktu 6 jam untuk thermal cracking dengan suhu 700 derajat Celcius. Kemudian dengan kemajuan teknologi kita bisa menggunakan katalis dengan waktu ya mungkin 30 menit, kemudian suhunya bisa jauh lebih turun, misal 200 derajat Celcius. Tetapi di sini juga pasti akan ada konversi dari biaya katalis yang akan kita pakai, ya kan? Dengan suhu, dengan waktu 6 jam, kemudian dengan suhu 700 derajat Celcius. Kemudian dengan katalis, kamu hanya menggunakan waktu 1 jam lah, 1 jam dengan suhu 200 derajat Celcius misal. Di sini kan tetap akan ada perbandingan, yaitu waktu. Yang kedua adalah suhu. Kalau suhu itu kan pasti ujungnya adalah fuel yang akan kita gunakan untuk memanaskan dari suhu sampai 700 derajat Celcius, ya kan? Kemudian satu lagi, ketika kalian menggunakan thermal, apakah nanti kan juga ketika 6 jam atau 7 jam, itu pasti akan berpengaruh juga dengan manpower yang akan stay di refinery atau di unit kalian. Otomatis itu juga akan berpengaruh pada berapa banyak produksi yang akan bisa kalian hasilkan per D-nya. Kalau misal 1 barel kalian butuh waktu 7 jam, kemudian 1 barel kalian butuh waktu 31 jam. Berarti kan misalkan untuk 7 jam kalian bisa memproduksi 7 barel, otomatis kan akan banyak produksi yang bisa kalian hasilkan. Dari pertimbangan-pertimbangan di situ nanti kalian bisa untuk mengambil kesimpulan kalian mau menggunakan apa, mau menggunakan thermal atau mau menggunakan katalis. Kalau hitung-hitungan secara kasar, otomatis katalis jauh lebih menguntungkan, walaupun dia ada cost pembelian katalisnya atau generasi dari katalis. Cuma kan jika dibandingkan dengan fuel yang harus kalian gunakan untuk membakar sampai dengan suhu 700 derajat Celcius itu mungkin akan seimbang. Belum lagi nanti masalah waktu. Kemudian belum juga masalah manpower yang akan kalian pekerjakan di unit yang akan kalian pakai. Tuh.
Tapi kemudian di katalis sendiri di sini, katalis itu banyak macamnya yang bisa kita pakai. Ada silika alumina, ada zinc, ada platinum, alumina, dan yang lainnya. Itu banyak sekali tipe katalis. Tipe katalis ini juga nanti ketika kalian akan mendesain, kalian juga akan berpikir, katalis yang mana sih yang akan kalian pakai? Apakah dia mempunyai efektivitasnya berapa sih? Kemudian harganya seperti apa sih? Dari mulai efisiensi dari katalis, kemudian waktu reaksinya, kemudian juga regenerasinya seperti apa, kemudian harganya seperti apa, itu juga salah satu yang bisa kalian pakai untuk pertimbangan untuk pertimbangan kalian akan memilih jenis katalis apa yang akan kalian pakai ketika kalian akan mendesain ataupun kalian menentukan proses untuk sebuah desain kalian nanti. Bisa dipahami ya sampai di sini yang untuk dekomposisi. Oke. Kemudian untuk unifikasi, alkilasi, dan polimerisasi. Siapa yang akan bisa menjelaskan di sini? Kalau alkilasi itu proses lebih ke proses ini, bukan pemutusan ikatan rangkap. Kalau enggak bisa dibilang penambahan cabang pada rantai karbon. Terus polimerisasi apa? Polimerisasi itu pergantian gugus kali. Itu aja sih yang saya tahu. Yang lainnya? Alkilasi sama polimerisasi itu apa? Yang tahu? Izin menambahkan, Bu. Silakan Mbak Deslita. Mungkin kalau alkilasi berarti berbicara tentang penambahan jumlah atom-atom yang menjadi rantai panjang atau yang lebih bercabang. Nah, sedangkan untuk polimerisasi itu lebih ke pemurnian, Bu. Berarti kayak kita membuat produk yang kurang baik menjadi lebih baik gitu, Bu. Ada yang lain? Izin menambahkan, Bu. Kalau alkilasi itu penambahan atom-atom. Kalau polimerisasi itu proses penggabungan molekul dari yang kecil menjadi lebih besar. Jadi kalau seperti yang Mbak Fitri ya, Mbak Aksi. Panggilannya Fitri apa Aksi? Aksi. Ya, Bu. Panggilannya Mbak apa? Fitri apa Aksi? Bersih. Aci. Ya. Oke. Jadi tadi alkilasi berarti penambahan atom sama polimerisasi mempolimer. Jadi kan bisa molekulnya itu jadi semakin banyak. Kayak kalau kalian tahu polimer itu salah satunya apa? Plastik itu kan polimer ya. Dia karena penambahan polimer jadi menjadi polimernya panjang. Molekul menjadi panjang. Kemudian untuk alterasi seperti apa? Dia dengan proses isomerisasi dan katalitik reforming, dia untuk alterasinya. Nanti untuk konveksi ini mungkin akan banyak dibahas di secondary proses ya. Kemudian untuk proses treatment, proses pengolahan di sini adalah untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut, juga untuk diolah menjadi produk akhir. Itu adalah proses pengolahan. Apakah nanti kalian akan menjadi propilen, kemudian apakah akan menjadi cuma hanya mau primary proses seperti mau jadi bensin, kemudian mau jadi BBM, maksudnya bahan solar dan yang lainnya, atau mau di secondary mau menjadi silen, paraksilen atau yang lainnya. Itu juga nanti di proses pengolahan. Kemudian untuk formulasi dan pencampuran blending. Jadi di sini untuk blending mungkin ada yang bisa menjelaskan blending. Mungkin kalian ketika proses pengolahan produk migas ya, praktikum produk migas salah satunya sudah diajari blending belum? Produk migas 2 ya harusnya mulai blending ya. Atau benar nggak? Benar, Bu. Bisa jelaskan nggak formulasi dan blending di sini? Saya sebentar tak tunjuk. Produk 2 harusnya. Produk migas 2. Di storage handling, Bu. Storage handling. Oh ya wes. Mas Yusuf? Ya, Gimana?
Mesti sudah dapat lah ya. Sedikit banyak dapatnya. Blending itu kayak pencampuran itu, proses pencampuran. Proses pencampuran gimana? Kayak premium terus jadi pertalite gitu. Premium menjadi pertalite. Jadi seperti apa? Bisa dijelaskan lebih gamblang, Mas Yus? Tuh. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya saya kan? Apa itu? Ya, Bu. Gimana, Mas Yusuf? Bisa diulangi lagi? Untuk blending itu kan pencampuran, Bu ya, proses pencampuran. Itu contohnya itu kayak premium di blending sama pertamax. Jadinya itu pertalite. Kemudian fungsinya apa sih blending itu? Ya. Meningkatkan nilai oktan salah satunya, Bu. Memperoleh produk baru juga, Bu. Untuk mendapatkan produk-produk baru ya untuk blending itu. Produk yang mutunya rendah jadi tinggi. Atau menstabilkan, bukan menstabilkan ya, misalkan kan pencampuran antara A dan B itu untuk mendapatkan produk C, dia biasanya produknya tetap tengah-tengah ya. Oke, kemudian di unit kilang, di refinery itu selain proses-proses itu juga ada proses lain. Jadi kalau kita bicara masalah refinery itu kita nggak bisa hanya membahas masalah proses pembuatan istilahnya apa crude menjadi produk. Tetapi ada juga proses-proses yang lain yang dia mengikuti di situ, yang itu merupakan satu kesatuan. Kalau kita bilang biasanya adalah utilities. Utilities itu juga dia sebenarnya satu kesatuan dengan proses yang ada di refinery atau di kilangnya. Cuma kadang memang seharusnya utilitas itu unit terpisah, tapi dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh paling gampang yaitu tentang water treatment, kemudian tentang pemenuhan kebutuhan listriknya, kemudian tentang pengolahan airnya, pengolahan limbahnya, kemudian untuk sulfur recovery dan yang lainnya, itu adalah satu unit sendiri. Makanya juga ketika nanti kalian kan disuruh belajar utilities 1 dan utilities 2, sebenarnya itu ketika nanti kalian prarancang, itu salah satu unit yang memang harus dibangun itu adalah unit utilities. Tapi kan kalian memang di refinery, jadi ketika di refinery kan tidak memungkinkan untuk kalian belajar juga atau istilahnya terlalu masuk ke dalam ke utilities, tapi setidaknya kalian tahu, karena ketika nanti kalian belajar, kalian mungkin juga tidak ditempatkan di refinery unitnya, tapi di utilitiesnya. Jadi pengolahan air itu kalian juga harus tahu, untuk sistem boilernya itu seperti apa juga kalian harus paham di situ. Seperti itu, ya. Ini untuk pendahuluan, untuk refreshment unit apa aja sih yang ada di refinery. Aku nggak tahu ini kayaknya kelihatan nggak? Agak blur ya. Tapi nggak apa-apa lah. CDU kalian pasti sudah hafal ya. Coba salah satu dijelaskan flow diagram CDU yang kalian tahu lah. Kalau enggak yang proses distilasi atmosferik ini. Salah satu. Izin menjawab, Bu. Mas Haris. Jadi proses CDU ini yaitu untuk memisahkan fraksi-fraksi hidrokarbon menjadi beberapa fraksi. Sebelumnya itu
crude oil masuk ke furnace. Di furnace itu terjadi pemanasan sampai suhu tertentu, di mana pada suhu tersebut hidrokarbon akan menguap. Setelah dipanaskan di furnace, kemudian crude oil didistribusi ke kolom. Sebelumnya, padahal kalau di flow diagram biasanya itu setelah melewati furnace itu ada HI namanya untuk menstabilkan suhu di crude-nya. Kemudian setelah melewati HI akan menuju ke kolom. Di kolom akan terjadi area zone namanya, zone flash itu atau zona untuk terjadinya penguapan. Jadi crude oil yang telah dipanaskan akan menguap di kolom distilasi ini. Di kolom distilasi itu dilengkapi dengan beberapa peralatan seperti ada tray dan sebagainya untuk menajamkan fraksi atau tempat kontaknya antara dua fase, yaitu fase cair dan fase gas. Setelah di kolom distilasi ini, kemudian yang fase gas akan naik ke atas atau top produk akan naik ke atas berupa fase gas dan akan ditampung di akumulator. Sebelum di akumulator ini sebenarnya itu ada kondensor yang di titik kedua itu ada kondensor di mana uap itu akan menjadi kondensat ditampung ke akumulator, sebagian ditransfer dan sebagian itu akan menjadi reflux untuk top produknya. Kemudian di bottom produk itu merupakan residu atau padatan yang tidak berubah fase menjadi gas atau bisa jadi cairan atau liquid yang tidak menguap di bottom produk. Dia itu akan dipanaskan kembali menggunakan reboiler. Kemudian sedangkan yang produk sampingnya atau side product itu akan menuju ke stripper. Gunanya stripper ini untuk menajamkan fraksi, di mana kita ketahui di antara top produk, antara produk 1 sama produk 2 itu akan memungkinkan terjadi kontaminasi di antara kedua fraksi. Jadi di stripper ini akan memurnikan fraksinya. Apabila ada fraksi atas yang turun ke bawah, maka dia akan dimurnikan melalui stripper dan sebagainya. Mungkin itu aja Bu untuk flow diagram distilasi. Ada pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup jelas untuk proses CDU? Apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Sebenarnya penjelasan Mas Faris sudah sangat jelas ya. Yang lain kemana? Jelas Bu. Jangan-jangan yang lainnya? Jelas Bu, jelas. Oke. Kemudian kita lanjut ya untuk CDU. CDU intinya adalah memisahkan dari beberapa fraksi. Kalau apalagi untuk atmosferik ya sudah. Nanti dari bottomnya seperti apa, side-nya seperti apa, dan top-nya seperti apa. Kemudian untuk proses secondary. Jadi untuk secondary prosesnya, kita lanjut untuk secondary prosesnya. Jadi untuk secondary proses itu kan berarti dia dari kolom distilasi itu nanti akan ketemu fraksi. Kemudian dia akan ada proses konveksi. Konveksi di sini ada cracking, polimerisasi, alkilasi, reforming, treating, dan blending. Itu adalah proses-proses yang akan ada di secondary proses. Untuk cracking tadi kayaknya kita sudah sempat bahas ya. Jadi untuk cracking itu yaitu proses penguraian molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi hidrokarbon yang strukturnya lebih kecil. Jadi kalau istilah paling gampangnya itu adalah pemecahan senyawa, itu dibilang cracking. Kemudian untuk thermal cracking yang biasanya ada di minyak bumi itu biasanya pada suhu 800 derajat Celcius dan tekanan sampai 700 kPa. Kemudian untuk proses reaksi yang terjadi, berarti reaksi perengkahan dengan menggunakan thermal cracking itu disebut dengan homolytic fission dan memproduksi alkena yang menjadi bahan dasar untuk memproduksi polimer secara ekonomis. Sebenarnya untuk thermal itu ya sudah dibakar aja itu ya sebenarnya ya kalau sudah mencapai 700 kemudian tekanan kPa dia akan otomatis menjadi senyawa-senyawa yang kita inginkan. Tapi kan masalahnya kan suhu panas itu kan tetap akan membutuhkan fuel yang tinggi juga. Itu ada salah satu concern. Salah satunya juga dengan fuel yang tinggi itu kan berarti dampak yang lain adalah masalah lingkungan. Karena semakin banyak kita membakar fuel, itu juga akan semakin banyak CO2 yang akan terbentuk. Itu adalah salah satu concern yang harus kita perhatikan juga. Kemudian untuk cracking yang kedua, dia adalah menggunakan catalytic
cracking. Yang kedua ini dia pakai catalytic cracking. Catalytic cracking itu berarti dia menggunakan media atau menggunakan katalis. Fungsi katalis itu apa sih sebenarnya? Dia akan apa? Menurunkan energi aktivasi, ya kan? Ketika energi aktivasinya dia turun, berarti dia akan lebih mempercepat terjadinya proses reaksi. Proses reaksi yang dipercepat ini otomatis yang pertama dapat mengurangi cost. Masalahnya adalah yang pertama biasanya dengan adanya katalis, suhu yang kita butuhkan tidak akan lebih tinggi atau tidak akan setinggi yang thermal cracking. Kemudian juga waktunya akan mempersingkat waktu. Jadi kalau untuk thermal cracking dia membutuhkan beberapa jam, untuk yang katalitik dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Kemudian beberapa jenis katalis yang sering digunakan untuk proses itu adalah salah satunya silika, alumina. Kemudian ada juga zeolit. Itu adalah jenis-jenis katalis yang bisa atau biasa kita gunakan. Kemudian beberapa lainnya seperti clay. Umumnya reaksi pada proses pengangkatan katalis menggunakan mekanisme pengangkatan ion karbonium, yang mana pada awalnya katalis yang bersifat asam akan menambahkan proton ke dalam molekul olefin maupun menarik ion hibrida dan dari alkana sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium. Itu untuk katalis. Sebenarnya intinya adalah sama, dia adalah untuk merangkai atau memecah karbon panjang menjadi karbon yang lebih kecil. Kemudian untuk cracking yang terakhir yang biasa digunakan adalah hydrocracking. Jadi untuk hydrocracking di sini dia merupakan kombinasi antara perengkahan dan hidrogenesi. Hydrocracking ini berarti dia perengkahan juga, tapi dia juga ada hidrogenesi atau penambahan hidrogen di sini. Di sini dilakukan dengan tekanan tinggi. Produk utama yang dihasilkan ialah bahan bakar jet, bensin, diesel yang merupakan bilangan oktan yang tinggi. Itu adalah untuk yang hydrocracking. Kemudian untuk kelebihan dari hydrocracking yaitu kandungan sulfur yang didapat pada fraksi yang akan diurai. Senyawa sulfurnya akan diubah menjadi hidrogen sulfida sehingga proses pelepasan sulfur akan lebih mudah dilakukan. Itu salah satu keuntungan dari proses hydrocracking. Seperti itu. Jadi tadi untuk cracking ada thermal, kemudian ada katalitik, dan yang terakhir ada hydrocracking. Hydrocracking ini adalah untuk senyawa-senyawa atau untuk bahan utama hasilnya itu adalah untuk yang bahan bakar jet, bensin seperti itu dengan bilangan oktan yang tinggi. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi nanti ketika kalian ditanya masalah cracking nggak bingung lagi. Kemudian untuk secondary proses yang kedua yaitu proses polimerisasi. Polimerisasi berarti polimer penggabungan dua atau lebih molekul kecil untuk membentuk kelompok molekul yang kompleks. Polimer, polimer itu dari kata poli, berarti banyak atau dan merik atau meros. Salah satu proses yang biasa, yang sering terjadi itu adalah proses pembuatan polietilen dari etilen. Jadi ya kalau polimer itu penggabungan dari molekul-molekul ya, jadi satu gitu. Jadi etilen kan cuma C2H4 ya, kemudian menjadi polietilen. Polietilen berarti C2H4 dengan rantai seberapa banyak. Itu namanya proses polimerisasi. Kalian dapat pelajaran polimer nggak sih? Khusus polimer gitu? Udah, Bu. Dapat, Bu. Tidak, Bu. Nggak dapat, tapi katalis ya dapatnya ya. Bentar ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ini sekilas ya. Mungkin nanti untuk secondary proses mungkin akan banyak dibahas juga mungkin. Yang PET proses pengolahan migas 2 saya dengan siapakah? Dengan siapa, Afi? Tulisannya dari Pertamina sih, Bu. Tapi belum tahu.
Ya, belum diketahui siapa. Kalau Petkim Kalau kayaknya semester dengan TPPI setahu saya kalau Petkim. Karena kan memang Busri sama Widi siapa itu, Bu? Dosen luar. yang Petkim dari TPPI kok sepertinya. Tak siapa ya kemarin. Karena kan memang yang secondary kan nggak banyak juga. Kalau primary mungkin dari Pertamina ya. Kalau secondary kan cuma TPPI sama yang di mana itu? Chandra Asri. Nah, Chandra Asri itu kan yang stabil untuk secondary proses yang ada di Indonesia. Ke-1 udah dapat Chandra Asri, Bu. Chandra Asri. Pas tingkat 1 udah dapat. Oh, berarti sekarang dari TPPI benar. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Kita lanjut ya. Ya, cepat selesai. Ya, cepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu alkilasi. Alkilasi dapat diartikan sebagai reaksi penambahan gugus alkil ke suatu senyawa tertentu. Tetapi dalam industri pengolahan minyak bumi, istilah tersebut mengacu pada reaksi antara olefin dan isoparafin yang rantainya lebih panjang. Kemudian reaksi alkilasi tersebut dapat terjadi tanpa menggunakan katalis, tetapi memerlukan suhu dan tekanan tinggi. Di samping itu peralatan yang digunakan cukup mahal. Itu biasanya kalau kita nggak pakai katalis itu kekurangannya pasti tekanannya tinggi, suhunya tinggi. Karena kan kalau suhu tinggi otomatis kan dia tekanan akan tinggi ya. Pasti kalau tekanan tinggi, suhu tinggi dia membutuhkan desain khusus. Desainnya itu pasti akan mahal. Itu salah satunya. Sehingga kalau dengan seperti itu kan makanya sering sekali kenapa sih kalau sekarang proses-proses yang ada di kilang itu lebih banyak menggunakan yang proses katalis. Karena kan ya itu tadi supaya kita nggak perlu mendesain sesuatu alat yang mendesain alat khusus sehingga kita bisa dengan desain dengan suhu yang biasa, maksudnya yang nggak terlalu tinggi, kemudian tekanan yang 1 atmosferik, kemudian waktunya yang tidak lama, makanya dia lebih menggunakan katalis. Kemudian katalis yang digunakan untuk proses ini biasanya sulfuric acid dan hidrogen fluorid. Jika feednya berupa isotop butan dengan propan dan buten. Kemudian menggunakan alumina klorid jika feednya adalah isotop butan dan etilen. Jadi memang karakteristik katalis itu kita nggak bisa bilang katalis A bisa dipakai untuk proses ABC. Enggak, biasanya setiap katalis itu dia mempunyai spesifikasi tertentu. Katalis A dia hanya bisa mengolah proses A. Katalis B dia hanya bisa mengolah B. Sebenarnya B, misalnya katalis B untuk proses A dia bisa aja, cuma kan kemudian dia tidak akan mendapatkan kondisi yang optimal. Misalnya makanya kan katalis itu kan banyak macamnya sekali. Jangankan untuk proses yang berbeda. Biasanya untuk satu proses saja itu ada berbagai jenis katalis yang bisa, berbagai macam katalis yang ada. Tinggal kita nanti dari proses misalkan A plus B menjadi C plus D. Dengan katalis A kita bisa A-nya lebih, B-nya C-nya lebih banyak. Dengan katalis misalnya A plus B menjadi C plus D. Kita dengan menggunakan katalis 1 itu akan mempunyai kecenderungan C lebih tinggi. Kemudian untuk katalis 2 dia mempunyai kecenderungan D lebih tinggi dari hasil reaksinya. Itu biasanya juga akan mempengaruhi. Jadi jenis katalis itu juga dalam satu reaksi dia akan berpengaruh pada produknya. Bisa juga untuk katalis 1 dia akan menimbulkan side product C aksen dan D aksen misalnya. Itu juga salah satu pertimbangan ketika kita akan memilih katalis. Apakah dengan adanya katalis itu reaksinya akan menjadi hanya main product atau dia ada produk-produk samping yang harus kita hindari. Itu juga menjadi pengaruh. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ketika kalian nanti memilih katalis itu memang harus benar-benar dipastikan bahwa katalis itu juga dia tidak akan menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan pada reaksinya. Selain juga produk apa yang ingin kalian tonjolkan di situ. Bisa dipahami sampai di sini? Atau ada pertanyaan? Bu, mau nanya. Silakan. Alkilasi ini termasuk secondary proses atau tertiary proses, Bu? Tertiary proses. Sebenarnya kan kalau kita di industri itu kan biasanya cuma
yang paling sering kan primary sama secondary. Kalau tersier berarti kan produk ketiga ya, turunan ketiga ya. Iya, Mas Farid. Iya, Bu. Maaf. Sebenarnya harusnya sih secondary itu sudah cukup ya, harusnya loh ya. Karena kan dia mendapatkan, tapi kalau misalnya kan sebenarnya yang membedakan dia primary, secondary ataupun apa tersier itu ada. Kalau primary itu kan berarti minyak bumi menjadi produk ABC. Kemudian untuk secondary produk misalkan A menjadi B. Kemudian untuk secondary berarti kan B menjadi C. Kemudian untuk yang ketiga berarti kan C menjadi D. Seperti itu aja sih sebenarnya membedakan. Kalau secondary kan proses kedua yang dilakukan. Tersier kan berarti yang ketiga. Seperti itu sih. Iya, Bu. Untuk dia masuk Makasih, Bu. kemana? Biasanya di industri sih hanya dibedakan antara primary dan secondary, walaupun mungkin prosesnya adalah proses yang ketiga. Biasanya kan cuma, makanya di Indonesia kan adanya kan cuma biasanya untuk yang primary FU, refinery unit, kemudian untuk secondary Chandra Asri, kemudian TPPI, kan cuma seperti itu kan yang sering kita tahu. Ya, ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk yang reforming. Reforming itu apa sih? Sistem reforming, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalian pasti sering dengar ya. Sistem reforming itu apa sih? Menaikkan oktan, Bu. Menaikkan oktan. Salah satunya adalah dia sistem reforming itu adalah suatu proses yang dia digunakan untuk menaikkan angka oktan dari produk, kan seperti itu. Jadi salah satunya kenapa sih kita harus menggunakan reforming ini itu kan dia adalah untuk memperbaiki kualitas pembakaran dari suatu produk, itu kan harus kita itu. Kemudian selain reforming itu, selain dia menaikkan angka oktan, dia juga akan menaikkan daya penguapan atau volatility. Volatility itu apa sih? Ada yang tahu nggak volatility? Fungsinya seperti apa sih? Sesuatu yang volatil itu seperti apa sih gitu? Sesuatu yang mudah menguap, Bu. Mudah menguap atau jadi satu yang mudah menguap. Berarti kan semakin dia mudah menguap, berarti kan otomatis dia akan semakin mudah terbakar, kan seperti itu kan untuk gas-gas itu ya, itu sistemnya. Misalkan kenapa sih kalau kalian membandingkan antara Solex sama Pertamax, tingkat volatility-nya lebih tinggi mana? Tinggian Pertamax, Bu. Pertamax. Karena dia mempunyai kemampuan yang lebih menguap, lebih mudah menguap Pertamax dibanding dengan Solex. Kemudian di sini di dalam memperbaiki kualitas gasolin tidak hanya dari segi angka oktan, tetapi juga menaikkan daya penguapan atau volatility karena melalui proses ini normal parafin dikonversi menjadi isoparafin, aromatik, dan olefin. Di sana itu juga nafta dikonversi menjadi aromatik. Seperti itu. Reforming. Mungkin kalian ada yang tahu nggak yang di RU itu yang ada sistem reformingnya siapa? Mungkin Cilacap, Bu. Cilacap, Bu. Reforming ya, sistem reforming. Di Cilacap itu kayaknya nggak tahu sih, Balongan itu kan lagi membangun kilang juga ya. Kayaknya lagi upgrading, kan kemarin kan yang apa Cilacap itu istilahnya apa sih? Pembangunan apa dulu Cilacap itu? Sempat booming itu. Lupa. Apa ya? Dulu Cilacapnya apa ya istilahnya? Saya lupa. Yang dari Cilacap nggak? Kilang apa sih namanya dia? Saya lupa. Yang di Cilacap itu kan dulu ada istilah kilang apa gitu. Kayaknya Balongan tuh sekarang juga lagi upgrading untuk kilangnya juga. Lagi perbaikan kilang. Kalau Cilacap kan yang paling terkenal RFCC-nya ya. Yang RFCC kan yang menjadi salah satu senternya Pertamina di Cilacap kan RFCC itu. Apa istilahnya Cilacap itu? Kilang apa ya? Saya tak searching, saya lupa.
Kilang langit biru, Bu. Iya, kilang langit biru itu yang dia zero emission itu ya pengennya ya. Gitu sih. Tapi sayangnya si Balongan juga lagi berbenah. Sama juga Pelaju itu juga sebetulnya OMG. lebih juga akan berbenah juga untuk apa? Untuk apa namanya? Dia kayaknya mau fokus ke biofuel kayaknya untuk Pelaju itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk contoh proses reformingnya, isomerisasi, mengkonveksi norma parafin menjadi isoparafin, kemudian risasi pembuatan senyawa siklik cincin dari senyawa alifatik. Proses reforming dapat dilakukan secara termal maupun secara katalitik yang sering disebut thermal reforming dan catalytic reforming. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti setelah ini, kalian dulu sudah pernah belajar masalah LNG sama LPG belum ya? Kilang LNG sama LPG belum ya? Saya lupa. Pernah dibahas, Bu, tapi cuma disinggung doang, yang nggak didetail. Nggak detail ini apa gitu ya? Baru secara umum sih, Bu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini untuk review awal dari proses dari hulu ke hilir, kemudian dari secondary sama apa? Primary sama secondary. Ada yang perlu dibahas atau mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke proses LPG atau LNG. Jadi kemarin kalian apa? LNG apa LPG? LPG, Bu. LPG. Ada yang bisa menjelaskan nggak LPG itu dari mana sih? Gitu? Salah satu kemarin yang sudah kalian kemarin kan bikin dari fitnya dari mana? Dari natural gas kan? Ya. Sebenarnya kan Iya, Bu. LNG Dari dan natural LPG itu kan sama ya, dari natural gas kan. Dari natural gas sama dipisahkan kemudian menjadi LNG. Kalau di packing awal menjadi LNG, kemudian kalau dia ada sistem pemisahan LPG itu C berapa? C-mix, Bu, C3 sama C4. Tiga. Sebenarnya kan LPG itu secara umum itu ada 3. Jadi kan ada LPG yang C3, ada LPG dari C4. Tapi kemudian ada LPG yang mix, memang ada C3 dan C4. Itu sebenarnya kalau di pasaran, kalau secara di pasaran itu tetap ada. Tapi kan yang kita tahu kan dia memang C3 dan C4 ya. Karena mungkin dari fitnya yang memang dia tidak mungkin membuat C3 aja atau C4 aja. Sebenarnya kalau secara teori LPG itu ada 3, ada C3, LPG C3, LPG apa? LPG butan ya. Ya, butan sama butan propan sama LPG propan atau LPG mix. Campuran antara butan dan propan. Tuh. Ini LPG itu. Ada yang bisa menjelaskan untuk proses secara keseluruhan lah. Maksudnya bukan proses umum dari dia natural gas kemudian menjadi LPG. Jadi LNG kemudian menjadi LPG. Ada yang bisa menjelaskan salah satu? Yang kemarin sudah menjawab sih harusnya tahu. Yang sudah membuat maksudnya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu LPG? Ada yang bisa menjelaskan? Salah satu mungkin bisa menjelaskan apa itu LPG, prosesnya dari awal, atau mau share screen, kita allow untuk share screen. Sebenarnya sama aja, prosesnya kan ya seperti itu sih sebenarnya. Harus ada purifikasi lah, harus ada apalah. Kalau dia salt gas gitu kan, sebenarnya kan natural gas sama gas alam ataupun minyak bumi kan sebenarnya proses awalnya kan akan tetap sama ya. Iya kan?
Intinya adalah ketika kalian ada dari eksplorasi dari sumur, itu berarti kalian harus tahu komposisinya. Komposisinya seperti apa? Kemudian dari komposisi itu kalian bisa menentukan proses apa yang akan kalian gunakan pemisahannya. Komponen apa sih yang impurities apa sih yang harus kalian hilangkan? Kan seperti itu toh. Kalau ada H2S-nya berarti harus ada sulfur removal. Kemudian kalau ada CO2 berarti CO2-nya tinggi, kemudian harus ada CO2 removal. Kan gitu. Kemudian kalau ada terlalu banyak airnya berarti harus ada proses separasi pemisahan atau hidran. Apa pakai apa gitu kan seperti itu toh. Nah, yang bisa menjelaskan atau salah satu yang ingin menjelaskan untuk kemarin gimana ngerjainnya sudah tak share screen ya. Intinya itu sama kok, maksudnya sama itu maksudnya ya proses-proses di industri migas seperti itu, ditentukan awal seperti apa untuk prosesnya kan gitu. Kelihatan nggak? Bentar. Belum, Bu, masih hitam. Masih hitam. Ini udah, Bu. Jadi kan sama. Kemarin kalian bikinnya gini nggak? Ketika LPG maupun LNG. Begini nggak? Afi, ya. Afi gitu ya, Bu Afi. Afi. Silakan Afi, jelaskan. Yang lainnya enggak ya? Saya belum sempat lihat. Saya kemarin lihat sekilas punya siapa ya? Tulisannya jelek gitu. Kalau nulis yang bagus dong. Mata saya sakit bacanya. Bikin lihatnya langsung, aduh ini apa sih tulisannya gitu. Ya sudah gini aja lah. Ini prosesnya nanti saya kirim ke Ibnul. Nanti dikerjakan, dibuat seperti ini. Maksudnya dibuat prosesnya seperti ini. Jadi dari natural gas, kemudian separator untuk memisahkan H2. Separatornya kalau kalian bisa memilih separator apa sih yang bisa kalian gunakan. Kemudian exit removal fungsinya untuk apa gitu. Nanti sampai dengan LPG C3. Oh, kan di pemisahan. Di sini kan prosesnya jelas ya, kalian akan dapat LNG, juga akan dapat LPG. Oke, nanti tak kirim bisa dikerjakan ulang. Kalau kemarin yang sudah seperti ini dilengkapi prosesnya, kemudian yang belum seperti ini nanti dikerjakan seperti ini. Ini sebenarnya adalah basic awal ketika kita akan belajar masalah LPG ataupun LNG. Sebenarnya kan kalau LNG itu ya sudah dia cuma dari proses apa? Dari scrap. Apa? Dia nggak ada C1 ya C1, kemudian dia menjadi LNG, kemudian untuk yang lainnya dia menjadi LPG. Sebenarnya kan prosesnya akan sama. Walaupun nggak sama, dia akan mendekati sama. Karena kan intinya adalah mencairkan gas. LNG dan LPG kan seperti itu kan. Kalau LNG itu dia dari natural gas, kemudian LPG-nya dia dari apa? Petroleum ya, petroleum gas. Prosesnya akan sangat mirip, tapi kan tetap akan berbeda. Kenapa? Kalau LNG dia C1 kan, C1 itu otomatis dia membutuhkan apa? Pendinginnya akan lebih dibanding dengan C3 ataupun C4. Bisa dipahami ya, dari blok diagram ini sekilas bisa dipahami sebelum kalian mengerjakan sesuai dengan yang ini. Bisa dipahami enggak? Gimana Mas Melagis? Gimana Mas Faris? Agak putus-putus jadi kayaknya yang tadi Ibu bilang. Kayaknya internet saya unstable. Gimana, ada pertanyaan untuk proses ini? Kemudian di sini ada propan refrigerator system. Kenapa kok pakai propan? Gitu kan, bisa dijelaskan juga.
Ya, pengopan itu bisa menurunkan suhu sampai berapa, gitu kan bisa dijelaskan juga. Kemudian untuk liquefaction-nya untuk C1 itu dia menggunakan senyawa apa, itu juga bisa dijelaskan. Situ. Ada pertanyaan kah di sini? Dijelaskan secara detail ya, maksudnya kalau misalkan pakai senyawa pakai propan itu mungkin dijelaskan kenapa dia harus pakai propan. Kalau misalkan pakai MCX atau multi komponen refrigerator itu kenapa kok harus pakai multi komponen, dia bisa mencapai suhu berapa sih, itu dijelaskan dengan detail. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dikumpulkan kapan? Sebelum minggu depan. Sebelum pelajaran minggu depan. Jadi kan online harus lebih banyak baca sendiri ya. Karena pasti nggak efektif. Di kelas saja nggak efektif, apalagi online. Jadi kalian harus lebih banyak, istilahnya apa? Lebih banyak mencari tahu hal lain lewat buku, lewat internet atau yang lainnya. Oke, ada pertanyaan kah? Tadi suaranya putus tadi, suruh apa ya, Bu? Ini membuat membuat penjelasan dari skema LNG dan LPG plan. Kemarin kan kalian tugasnya adalah membuat LPG ya, LPG plan ya. Pembuat proses diagram LPG plan kan, benar Mbak Aji. Suara saya masih putus-putus. Suara saya masih putus-putus kah? Udah mendingan. Udah mendingan. Sudah lumayan. Berarti skema ini kita buat penjelasannya ya, Bu? Nah, penjelasannya tapi lengkap ya. Penjelasannya kayak gini, misalkan natural gas kan C1 sampai dengan C4 yaitu C4 sampai C5. Kemudian dia separator. Separator di sini adalah, kalau di sini kan kalau dari gambarnya dia akan memisahkan H2O. Di situ kalian bisa detail menjelaskan kalian mau menggunakan separator apa sih di situ. Apakah dia tipe separatornya apa. Kemudian untuk acid gas removal-nya dia pakai apa? Apakah dia mau pakai apa? Misalkan bisa kalian jelaskan, atau pakai agro acid gas removal unitnya, pakai adsorpsi kah atau pakai apa? Kemudian untuk selanjutnya yaitu ya sudah, ini gas hydration, kemudian ada mercury removal. Misalkan di sini nih ada gas liquefaction C3+. Di sini adalah menggunakan propan heavy generator system. Berarti kan di sini adalah kalian pendinginan dengan menggunakan propan, ya kan? Kalau dari gambar ini. Dengan propan refrigerator ini, kalian bisa mencapai suhu berapa sih untuk proses pendinginannya? Misal untuk dia didinginkan, misalkan untuk yang LNG. LNG itu butuh pendinginan pada suhu berapa? Ketika kalian LNG butuh pendinginan suhu lebih rendah, kalian bisa mendinginkannya dengan proses apa? Tapi kayak untuk separator, acid gas removal sudah di bahayanya dibahas sebelumnya ya. Acid gas removal pakai apa, agronya pakai apa gitu kan. Sampai dengan scrubber jadi LNG, kemudian yang satunya jadi LPG. Di sini kan ada LPG C3, berarti kan dia adalah LPG yang memang ada propan. Kemudian LNG C4, berarti kan metana, etana, propana. Berarti kan kemudian kalau yang di Indonesia kan yang banyak adalah LPG campuran C3 dan C4. Sebenarnya kan untuk LPG sendiri kan ada 3 macam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau nggak paham bisa ditanyakan sekarang. Kalau yang kemarin sudah mengerjakan seperti ini, sudah sempurnakan. Kalau yang belum, mereverse ke proses ini. Mas Faris ada pertanyaan? Mas Ari, Farhan, Mbak Aji. Kemudian, Bu, mau nanya, Bu. Mas Ibnul, gimana Mas Faris? Ini sih Bu, saya belum terlalu paham. Kalau dari LNG kan dia diproduksi dari natural gas, tapi kalau LPG lebih dominan diproduksi di sumur gas atau di sumur ya Bu? Gimana?
kalau LNG kan Bu, kan diproduksi di sumur gas, dari gas maksudnya. Sedangkan LPG kan bisa dari sumur gas, juga di atau associated. Itu lihat dari mana Bu ya, untuk sumber LPG-nya? Sebenarnya gini, jadi kan untuk di natural gas itu kan sebenarnya dia lebih ke natural gas itu C1 sampai dengan C5 biasanya ya untuk natural gas. Kalau kamu tadi itu associated gas, gimana Mas Faris yang untuk LPG? Mati. Sorry, gimana? Suaranya putus-putus. Gimana untuk LPG? Gimana Mas Faris? Mas Faris. Soalnya saya emang putus-putus sebetulnya. Untuk LPG gini Bu, pertanyaannya itu lebih dominan diproduksi dari sumur gas atau sumur crude? Sumur crude itu apa maksudnya? Nah, di gas kan ada yang mengandung LPG, di crude juga ada mengandung C3 sama C4-nya. Sebenarnya nggak masalah. Jadi gini, kan sebenarnya yang membedakan itu adalah yang penting, yang terpenting itu adalah komponennya. Jadi ketika kita akan gini, kalau LNG memang dia otomatis karena dia C1, nggak mungkin kan biasanya kan kalau di gas itu kan biasa minimal komposisinya C berapa? Sebenarnya gini loh, ketika kita mau bilang itu crude atau itu mau bilang natural gas itu kan sebenarnya gini, ketika di sumur itu kan kemungkinan C yang muncul itu kan tetap akan dalam bentuk gas ataupun dalam bentuk liquid, ya kan? Benar nggak? Tapi kan tergantung komposisinya, komposisi di masing-masing sumur. Di sumur A mungkin dia ada C1 sampai dengan C16. Tapi di sumur B dia mungkin hanya C3 sampai C16 misal. Sebenarnya kita terserah, tergantung. Jadi ketika ada C3 itu kan berarti kita bisa menggunakan sebagai LPG, ya kan? Benar nggak? Benar Bu, benar. Jadi intinya itu nggak masalah. Tapi kalau di sini kan saya pakai natural gas adalah supaya di satu sistem ini kita akan tahu oh di sini loh untuk jadi LNG, di sini untuk jadi LPG. Tapi kalau misal nanti di sumurnya itu ternyata cuma ada C4, misalkan C4 dengan kapasitas tiba-tiba di sumur itu C4, berarti nggak ada C3, otomatis kita akan bikin LPG-nya adalah LPG C4, ya kan? Karena kita akan misalkan C4 aja. Apakah komposisinya dia gede atau kecil C4-nya? Harus kita lihat dari komposisi awal. Apakah C4 itu hanya akan kita gunakan sebagai LPG, kita packing sebagai LPG, atau hanya kita gunakan sebagai fuel untuk di utilities kita. Karena kita pertimbangannya seperti itu, Mas Faris. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Paham. Nah, jadi ketika kita, Bu, pikiran saya. Jadi gini, ketika kalian akan mendesain sebuah pabrik, hal pertama yang harus kalian pegang adalah komposisi. Komposisi gas atau komposisi crude itu adalah yang makan sangat menentukan kalian nanti akan menggunakan proses apa atau bahan apa proses apa atau produk apa yang akan kalian hasilkan. Karena ketika kita bilang di sumur A, B, C itu komposisinya pasti akan beda. Di sumur A misalkan dia mulai C1 sampai dengan C10. Di sumur B misalkan dia ada C3 sampai C16. Berarti kan prosesnya di situ akan beda. Ya enggak? Karena kan di 1 sampai C10 misal. Itu kan pasti akan pemisahnya harus ada pemisahan antara fase gas dan fase liquid. Fase gasnya kan berarti antara C1 sampai dengan C5 atau C4 C5 ya kan? Kemudian C5 sampai C10 dipisahkan lagi dengan fase liquid, ya kan? Kemudian yang satunya lagi adalah C3 sampai C16. Berarti kan kalian harus hanya memisahkan antara C3 sampai C5 sebagai fase gas, kemudian sisanya adalah dalam fase liquid. Itu kan pemisahan awal. Kemudian C3 sama C4-nya itu akan kalian kemanakan? Tergantung lagi dari komposisi. Komposisinya gede apa enggak? Ketika kalian analisa apakah komposisi C3 dan C4 itu menguntungkan enggak sih ketika kalian akan membuat menjadi LPG? Kalau tidak memungkinkan, berarti kan salah satu caranya adalah kalau LPG packing ya, maksudnya dalam bentuk tabung itu menguntungkan enggak? Atau ingin kalian salurkan dalam bentuk pipeline, karena cost pipeline akan lebih murah dibanding dengan yang LPG tabung. Itu yang harus kalian ingat. Tapi untuk pipeline kan biasanya hanya menjangkau daerah-daerah sekitar kilang. Jika ternyata di pipeline itu sudah tidak terlalu ekonomis, di packing juga nggak ekonomis, otomatis salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk bahan bakar atau fuel pada unit
utilities untuk pemanasan, apakah itu steam untuk pemanasan steam ataukah untuk genset dan yang lainnya. Bisa dipahami sampai sini? Unstable ya? Internet saya. Karena sudah mulai mendung dan hujan. Langsung jaringan internetnya unstable. Jadi gitu. Jadi kalian nggak perlu bingung apakah nanti untuk LPG itu dari mana sih feed-nya? Ya bisa dari natural gas, bisa juga dari minyak bumi, tergantung dari komposisi sumur tersebut. Yang perlu dipegang makanya dari awal adalah komposisi dari masing-masing sumur. Berbeda ketika kalian sudah bilang refinery unit ya. Kalau refinery unit kan biasanya sudah dalam fase apa? Untuk apa istilahnya? Dia lebih misalkan langsung dari C5 atau C6 gitu kan. Dia kan kalau kita apalagi untuk kita beli-beli gali kerut yang beli dari luar negeri atau misalkan Iranian atau dari mana gitu kan memang dia sudah ready untuk diproses di refinery unitnya. Seperti itu. Bisa dipahami Kak atau ada pertanyaan dari sini? Atau masih bingung? Mau tanya, Bu. Gimana, Mas Afi? Ya, mungkin untuk pemanfaatan LNG kira-kira apa aja kan beberapa dari kita belum familiar, Bu, untuk pemanfaatan LNG ini. Gimana? Aduh. Gimana Mas Afi? Sorry. Putus. Jelas untuk tangga itu untuk LNG sendiri itu. Saya nggak bisa mendengar, sorry. Halo Bu. Untuk pemanfaatan LNG, Bu. Kan untuk LPG sudah jelas biasanya untuk bahan bakar rumah tangga. Nah, untuk LNG sendiri biasanya itu dimanfaatkan untuk apa, Ibu? LNG sama LPG itu kan sebenarnya bedanya adalah di C-nya kan, iya nggak? Kalau kalian pernah lihat LNG nggak? LNG itu C berapa sih? Ada yang tahu nggak? Sudah coba searching di apa beda LPG, LNG dan CNG? Coba ada yang tahu? Searching di Google. Ada yang tahu nggak? Ada juga. Ada NGL juga. NGL. NGL. Ada yang tahu nggak apa itu? Kalau LPG, sebenarnya kan LNG dan LPG itu kan sama. Dia adalah gas yang dicairkan. Kalau LPG tadi C berapa? LPG C berapa? Kalau LNG C berapa? Ini itu kan bedanya. Mana? Kalau LPG itu kan C3 sama C4. Kalau LNG itu C berapa? C1 dan C2 atau metan dan etan. C2. Ya udah itu. Berarti kan sebenarnya kan sama. Kalau namanya gas. Sekarang kan kalian C1 banyak digunakan untuk apa sekarang? Pemanfaatan etan itu banyak untuk apa di industri?
Sebenarnya untuk LNG sendiri itu kan juga bisa, dia digunakan sebagai apa? Bahan bakar itu juga bisa. Tapi memang kalau kalian bilang LPG dan LNG, kalau LPG itu kan dia lebih mudah karena dia mempunyai berat jenis yang lebih besar. Itu kan dia lebih dari handlingnya aja. Itu LPG sama LNG itu dia lebih gampang LPG. Ketika kalian ingin mendinginkan, LPG itu tidak akan membutuhkan untuk dikompresnya itu dia tidak sesusah LNG kalau LPG. Bisa dipahami ya, di sini kan dia ketika kamu dalam fase yang lebih berat, otomatis kan LNG dan LPG kan kalian harus meliquefy ya, mencairkan. Kalau LPG itu titik bekunya itu lebih tinggi daripada LNG. Misalkan kalau LPG minus 30 gitu, LNG berarti minus 100 gitu lah. Seperti itu. Jadi pahami ya di sini. Sebenarnya sama aja kalau nanti untuk prosesnya itu juga untuk proses pembakarannya itu juga bisa digunakan untuk bahan bakar, itu juga bisa untuk LNG-nya. Kalian belum familiar karena kalau dipasarkan, kenapa sih kita menggunakan LPG? Itu kan sebenarnya sama juga untuk konversi ya. Konversi ketika kita dulu pakai minyak tanah, kemudian menjadi LPG. Itu kan orang takut karena kalau LPG nanti gas dia takut meledak dan yang lainnya. Istilahnya kan seperti itu kan ketika kita mau konversi minyak tanah ke LPG. Jadi untuk tekanannya ketika kalian meliquefy LPG dengan LNG itu akan lebih butuh tekanan yang lebih tinggi ya daripada LNG itu lebih tinggi daripada LPG. Jadi otomatis handlingnya juga akan lebih susah. Tetapi biasanya LNG itu lebih banyak digunakan dimanfaatkan untuk industri. Seperti itu, bukan untuk rumah tangga. Sebenarnya untuk LNG ini juga bisa untuk rumah tangga, tapi kalau lebih amannya dia pakai piping. Piping itu kemungkinan lebih aman untuk dipakai. Untuk kalau kita mau pakai LNG, bukan LNG ya, C1 C2 maksud saya. Kalau LNG kan memang dia sudah diperas. Tapi kalau kita bilang C1 C2 itu masih bisa digunakan untuk sebagai bahan bakar. Tetapi yang untuk handling yang paling gampang itu dengan piping. Seperti itu. Mas Afi. Tapi nanti kalau kalian ingin tahu untuk apa sih LNG, kalian bisa membahasnya di itu. Saya unstable. Internet saya unstable dari tadi. Pusing. Bisa dipahami Mas Afi? Bisa dipahami kan? Iya Bu, makasih Bu. Jadi seperti itu. Cuma bedanya C1, C2, C3, C4 gitu lah. Sama juga kayak kerosin sama premium, Pertamax kayak gitu lah. Ada pertanyaan yang lain? Makanya kebanyakan LNG itu kan dikirim, diekspor kan. Yang paling banyak. Jarang diri kita menggunakan LNG. Ada pertanyaan Pak? Nanti dikerjakan sebaik mungkin ya, biar nilainya bagus dan nggak usah ada remedi-remedi. Ada pertanyaan? Nanti saya kirim kopinya tak kirim ke itu ya. Bentar. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mau tanya Bu? Silakan, Mbak Aji. Kalau LNG itu apakah gunaannya sama dengan CNG? Baik, siap foto. CNG itu apa? Sebenarnya sama aja. Kalau CNG, LNG kan bedanya kan kalau LNG itu kan dia didinginkan. Kalau CNG itu kan dia dikompreskan. Sebenarnya kan prosesnya aja. Ya kan CNG apa, Mbak Aksi? Yang kamu tahu tentang CNG itu apa sih? Dia kan compress liquefied, ya kan? CNG compress liquefied apa sih? LPG liquefied. Yes. Compress natural gas ya, CNG itu.
Sebenarnya sama, tinggal prosesnya aja sih. Yang beda itu cuma prosesnya. Berarti kegunaan sama aja ya? Sama aja untuk kegunaannya. Jadi yang membicarakan LNG dan LPG, LNG dan CNG itu kan, kalau LNG kan liquefied, berarti dia kan didinginkan. Didinginkan itu fungsinya untuk apa sih? Supaya dia lebih, kalau kita bilang sebenarnya LPG, LNG itu sama. Dia kan intinya adalah mendinginkan. Mendinginkan kalau LPG itu adalah C3C4, kalau LNG itu C1 C2. Prosesnya apa? Proses pendinginan. Pendinginannya dengan apa? Dengan kalau di proses tadi yang grafik foto blok diagram tadi kan pakai propan. Kemudian setelah pakai propan didinginkan lagi dengan multi komponen refrigerator. Tuh, berarti ada beberapa komponen untuk bisa mendinginkan sampai dengan suhu yang diinginkan. Kalau untuk CNG berarti kan dia dikompres. Dikompres itu fungsinya apa? Dia adalah ketika kita mengkompres gas itu kan sebenarnya dia adalah untuk memampatkan. Tetapi di sini dia tidak sampai dalam kondisi liquid. Seperti itu. Komposisinya apa ya? Sama aja. LNG dengan CNG itu komposisinya apa? C1 dan C2 karena adalah natural gas. Seperti itu. Fungsinya untuk apa ya? Sama. Sebagai bahan bakar bisa atau untuk mungkin sebagai feed industri yang lain. C1-nya. Seperti itu. Intinya sama. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Sebelum kita akhiri. Jadi dikerjakan yang baik, kemudian disusun yang rapi gitu. Boleh juga atau mau diketik juga boleh, yang jelas yang rapi. Yang jelas jangan menyiksa mata saya dengan tulisan kalian yang tidak jelas. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, mau teknik cek. Butuh bukti nggak? Foto, Bu. Ya sudah, kalau foto dibuka videonya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Makasih, Bu. Waalaikumsalam.